Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jauza Akila dan teman saya Salma Nabila akan menjelaskan tentang biografi Al-Farabi. Profil Al-Farabi. Nama asli Abu Nasir Al-Farabi. Nama yang terkenal adalah Al-Farabi Abu Nas Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzalah Al-Farabi Al-Farabius. Tempat tanggal lahir di Faryab 870 Masehi dan meninggal pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang terkenal hingga ke negara barat. Banyak orang yang mempelajari filsafat mengenal sosok Al-Farabi sebagai filsuf Islam pertama yang sanggup mendalami filsafat Yunani klasik dari Aristoteles dan Plato. Ia juga berhasil menggabungkan filsafat dari kedua filsuf tersebut dengan ilmu agama Islam. Bahkan oleh bangsa Arab, ia dikenal sebagai salah satu filsuf terbaik di dunia dan dijuluki sebagai guru besar kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakar al-Sarraj dan logika serta filsafat kepada Ibnu Matius, Ibnu Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan kepada Yuhanna bin Hailam. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhanna bin Jilad. Pemikiran Al-Farabi. Satu filsafat dasar. Menurut Al-Farabi, ilmu filsafat adalah al-ilmu bir maujudat, bima hiya al-maujudat. Ilmu yang menyelidiki hakikat dari segala hal. Oleh karena itu, ia mengungkapkan kalau setiap orang perlu mempelajari ilmu filsafat. Kaum muslimin pun tak perlu khawatir kalau ilmu filsafat akan bertentangan dengan ilmu agama. Al-Farabi telah berhasil membuktikan kalau dasar-dasar ilmu filsafat dan ilmu agama Islam itu saling mendukung, bahkan dapat digabungkan. Dua filsuf yang paling mempengaruhi Al-Farabi adalah Aristoteles dan Plato. Menariknya, ketika kebanyakan filsuf lain akan membanding-bandingkan filsafat yang diutarakan oleh kedua filsuf besar tersebut, ia justru berhasil menggabungkannya. Karena keberhasilan itu, ia dikenal sebagai filsuf sinkretisme. 2. Ada metafisika. Sebenarnya metafisika masih cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hubungan antara hal-hal yang tak terlihat dengan kenyataan. Biasanya yang menjadi topik bahasan adalah seputar jiwa dan tubuh manusia. Pada ilmu ini, Al-Farabi banyak menghubungkan ilmu filsafat dengan ketuhanan. Ia merujuk ke pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, yang menyebutkan tentang Tuhan sebagai al-mawjud al-awal, sebab pertama bagi segala yang ada. Pemikiran tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam tentang sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menyebutkan kalau untuk membuktikan keberadaan Tuhan, ada dua dalil yang bisa menjadi dasar. Dalil pertama adalah wajib al-wujud yang berarti ada bentuknya, muncul dengan sendirinya, juga memiliki bentuk sama dan satu. Dalil kedua adalah mumin al-wujud. Yang ketiga, ada negara. Pemikiran Al-Farabi seputar kenegaraan baik dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Ibnu Rabi. Salah satu pendapat utamanya adalah tentang manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup bermasyarakat dan tak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam bukunya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, masyarakat itu ibarat tubuh manusia. Jika ada salah satu bagian organ tubuh yang sakit atau terluka, maka dapat mempengaruhi organ tubuh lainnya. Dengan perumpamaan tersebut, setiap manusia dalam tatanan masyarakat haruslah mendapatkan peran yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya. Seperti halnya seorang kepala negara yang memiliki peran penting seperti halnya jantung dalam tubuh. Masih dalam buku yang sama, Al-Farabi juga menyebutkan kalau negara yang baik itu dapat diibaratkan seperti tubuh manusia yang sehat, yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kebalikannya, negara yang rusak itu sama seperti orang sakit yang perlu segera diobati. Yang keempat, ada musik. Selain pemikiran seputar filsafat dan negara, Al-Farabi juga terkenal karena pemikirannya seputar musik. Bahkan, ia banyak dikenal sebagai seniman yang pandai memainkan alat musik dan membuat instrumen musik baru. Salah satu karyanya seputar musik adalah buku berjudul Al-Musico.
Tidak seperti beberapa teori yang menyebutkan kalau musik itu dilarang dalam agama Islam, ia justru menyebutkan kalau musik itu penting bagi para muslimin. Menurutnya, musik berguna untuk membuat para pendengarnya merasa tenang dan nyaman. Selain itu, musik juga memiliki manfaat dan mempengaruhi moral, mengendalikan amarah, menyembuhkan penyakit, dan membesarkan spiritualitas. Berikut karya-karya Al-Farabi. Salah satunya karya yang paling terkenal dan menggabungkan pemikiran Plato dan Aristoteles adalah Al-Jamu' Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatun wa Aristu. Kemudian ada juga karya terkenal lain yang berjudul Tahqiq Gard Aristu fi Kitab Ma Ba'da At-Ta'biyah yang membahas tentang tujuan dan maksud dari buku Metafisika karya Aristoteles. Karya tersebut yang membuat Ibnu Sina akhirnya dapat memahami ilmu filsafat dari Aristoteles. Karya selanjutnya adalah Isa al-Ulum wa at-Tarif bi Agrita yang membahas tentang berbagai macam ilmu. Beberapa di antaranya adalah ilmu bahasa, matematika, logika, fisika, politik, hukum, ketuhanan, dan gabungan ilmu fikih dengan akidah. Kemudian ada juga buku Ahl al-Madinah, Al-Fadilah, buku Tahsil al-Sa'adah, Risalah at-Tanbih ala Sabil as-Sa'adah, dan Risalah fi al-Aql. Al-Farabi meninggal dunia pada bulan Desember 950 Masehi atau Rajab 339 Hijriah. Al-Farabi mengembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, Suriah. Saat itu bertepatan dengan masa pemerintahan Khalifah Al-Muti. Makamnya berada di luar gerbang Al-Bab Al-Sagir di bagian selatan kota Damaskus. Pada upacara pemakamannya, Saif Al-Daulah Al-Hamdani sendiri yang memimpin dan menyampaikan pidato. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.